IBS Project News menyajikan informasi terkini pembangunan Ibu Kota Nusantara, menuju Indonesia Baru, Visi Indonesia Emas 2045. Pembangunan Ibu Kota Nusantara tahap kedua saat ini tengah berlangsung, di mana Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono menyatakan bahwa dalam proses pembangunan Ibu Kota Nusantara tahap kedua ini tidak menerima produk konstruksi rata-rata atau mediocre. IKN Nusantara dirancang untuk menjadi kota modern dan berkualitas, sehingga tidak menerima produk-produk yang mediocre atau berkualitas rata-rata. Ini tercermin dalam berbagai aspek pembangunan IKN, termasuk infrastruktur, fasilitas, dan layanan. Dalam konteks ini, IKN Nusantara lebih mengutamakan kualitas dan inovasi, sehingga produk-produk yang diterima harus memenuhi standar yang tinggi. Hal ini juga berlaku untuk hunian dan fasilitas lainnya, seperti kos-kosan dan rumah kontrakan, yang mengalami kenaikan harga sewa signifikan karena tingginya permintaan dari pekerja proyek pembangunan IKN. Dengan demikian, IKN Nusantara diharapkan dapat menjadi contoh kota yang berkualitas dan berkelanjutan, serta menjadi pusat inovasi dan kemajuan bagi Indonesia. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap 2 mulai memasuki fase penting yang menuntut disiplin tinggi dari seluruh rantai pasok industri konstruksi. Dalam Forum Building and Construction Business Matching yang digelar bersama Indonesia Construction Architecture Network (ICAN), Senin, tanggal 20 April tahun 2026, Otorita IKN menegaskan, tidak ada ruang bagi produk dan layanan dengan kualitas rata-rata atau mediocre. Kegiatan yang melibatkan 22 perusahaan konstruksi dan material bangunan ini merupakan seleksi ketat bagi inovasi yang mampu menjawab standar estetika dan keberlanjutan lingkungan di IKN. Pemerintah menjadikan IKN sebagai standar baru pembangunan kota masa depan, sehingga setiap komponen yang masuk harus melewati kurasi kualitas tinggi. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono, menekankan bahwa setiap pelaku usaha yang terlibat harus memiliki keterikatan emosional dan tanggung jawab profesional yang melampaui kepentingan komersial. Basuki mengingatkan para kontraktor dan produsen material bahwa IKN adalah etalase bagi kapabilitas infrastruktur Indonesia di mata dunia. Oleh karena itu, strategi pemasaran konvensional yang hanya menonjolkan spesifikasi fisik produk sudah tidak lagi relevan. Perusahaan dituntut untuk memberikan layanan purna jual dan integrasi teknologi yang unggul. Selain standar fisik, keterlibatan industri konstruksi ini juga didorong untuk memberikan dampak sosial nyata. Basuki meminta para pelaku usaha membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal di kawasan Nusantara, sehingga pembangunan ekonomi berjalan selaras dengan progres fisik kota.